Markus 5. Di dalam ayat 34 dikatakan, ya, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi, ya, saya menyoroti perkataan "hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau". Seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan, ya, 12 tahun lamanya, itu adalah suatu sakit yang sangat luar biasa, ya, penderitaan yang sangat luar biasa. Lalu satu ketika, ya, dikatakan di ayat 27, dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi kita bayangkan seorang wanita pendarahan 12 tahun, lalu dia dengar ada Yesus, ya, ada Sang Mesias, ada Yesus, lalu dia berusaha mendekati Yesus. Dan untuk mendekati Yesus adalah suatu perjuangan. Kenapa? Karena dia nggak sehat, dia sakit 12 tahun, pasti kondisinya sangat lemah. Dan ada orang-orang banyak yang berdesak-desakan sehingga dia harus berjuang untuk mencapai Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia menjamah ujung jubah, ya, atau jumbai dari jubah Tuhan Yesus. "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh," ayat 28. Dan Tuhan Yesus, ya, menyadari, ya, ada yang menjamah dia. Lalu sekali lagi saya bacakan, ya, Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, nah itu adalah satu kisah, ya, satu contoh. Lalu kita akan melihat contoh yang lain. Contoh yang lain ini tentang seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus di Yeriko, ya. Di ayat 47, ya, Markus 10. Kita akan melihat kepada Markus 10. Di ayat yang ke-47, ya, dia juga mendengar, ya, sama seperti perempuan tadi, ya, mendengar tentang Yesus. Di ayat 47, ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, jadi dia mulai berseru. Lalu kemudian di ayat yang ke-52, ya, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya, ya. Nah, jadi kisah yang sama, ya, seseorang yang mengalami kesulitan, penderitaan, dia mendengar ada Yesus lalu menghampiri, ya. Dan kemudian Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Suatu kalimat yang sama, ya. Lalu kita lihat lagi contoh yang ketiga. Ini di dalam kitab Lukas, ya. Kita lihat di dalam kitab Lukas 7. Ini tentang seorang perempuan yang dikatakan perempuan berdosa. Ya, perempuan berdosa. Lalu dia meminyaki kaki Yesus. Ya, ada air mata, ya, di kaki Yesus. Ada penyesalan, ada pertobatan, ya. Di pasalnya yang ke-7, ya. Kita lihat, ya. Perempuan ini, ya, dia datang kepada Yesus dan dia dikatakan perempuan yang berdosa, ya. Dikatakan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus dan dia terus menangis, ya, ya. Lalu di ayat yang ke-50 dikatakan, ya, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Perkataan yang sama, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi ini perempuan berdosa dan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus bukan tanpa hambatan. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang nyinyir kepada perempuan itu karena dia berdosa dan nyinyir juga kepada Tuhan Yesus. Emang dia nggak tahu itu siapa?
Kalau dia beneran nabi, dia tahu dong perempuan itu perempuan berdosa. Jadi ada perkataan-perkataan yang nyinyir. Tetapi perempuan tersebut tetap, ya, dia menetapkan hati terus, dia datang, ya. Dan sekali lagi Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu contoh lagi, ya, satu contoh lagi, kita sudah baca 3 contoh. Di dalam kitab Lukas, ya, pasalnya yang ke-17. Ini adalah tentang 10 orang kusta, ya, 10 orang kusta, ya, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita tahu, ya, latar belakang dari kisah ini bahwa orang kusta pada saat itu disingkirkan. Kenapa? Karena dianggap penyakit yang terkutuk, ya, penyakit terkutuk. Ya, jadi kalau orang kusta itu pasti sudah nggak dianggap di masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, dan kita akan membaca di pasal yang ke-17, ya. Orang kusta ini ayat yang ke-19, ya. Orang kusta ini disembuhkan semua oleh Tuhan Yesus, lalu mereka sembuh, lalu mereka pergi. Tetapi kemudian satu orang kembali datang kepada Tuhan Yesus, ya. Kita baca mulai dari ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Jadi ada 4 contoh kita baca di sini, ya. Dan Tuhan mengatakan hal yang sama, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang kusta yang satu ini yang kembali kepada Tuhan Yesus dikatakan orang Samaria. Ya, dan pada saat itu orang Samaria dianggap, ya, adalah orang yang bukan umat Tuhan, ya. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan yang hidupnya yang pernikahannya, ya, bercampur, ya, dengan orang-orang yang Yahudi, ya. Jadi mereka dianggap kafir, ya, kira-kira seperti itu. Jadi orang yang tersingkir. Tetapi orang tersebut, ya, yang dianggap sebagai orang asing, justru orang tersebut datang kembali, ya. Dikatakan 10 orang sembuh, 10 orang telah menjadi tahir, ya, dikuduskan, ya, dibersihkan dan disembuhkan. Yang mana, di mana yang 9 lagi? Nggak ada yang datang untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini. Jadi orang Samaria dianggap sebagai orang asing. Lalu Yesus berkata kepada orang Samaria itu, berdirilah, ya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Jadi bukan hanya sembuh, ya, tetapi dia mengalami, ya, pemulihan dari Tuhan, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Imanmu menyelamatkan engkau. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini menarik, ya. Ketika saya memperbandingkan kisah ini menarik, ya, dengan latar yang berbeda-beda, ya, masalah mereka berbeda-beda, jelas mereka punya masalah, ya, dan mereka datang kepada Yesus, ya, mereka mendengar ada Yesus, ya, mereka mendengar ada Yesus, mereka datang. Itu menarik sekali. Lalu selanjutnya mereka ketika menghampiri Yesus, ya, ada banyak kendala, ya. Ada banyak kendala. Orang yang sakit, ya, 12 tahun sakit berdesak-desakan, tadi saya katakan itu enggak mudah. Itu bukan perkara mudah untuk menghampiri Tuhan Yesus, ya. Lalu kemudian ada orang yang dianggap orang berdosa, ya. Kalau zaman sekarang orang berdosa enggak berdosa ya sama aja, ya, sama-sama kita kumpul, ya. Betul enggak? Betul nggak Pak Gembala, ya? Sama aja, mau kumpul di gereja, mau kumpul di mall, mau kumpul di keluarga, pokoknya nggak berdosa nggak kelihatan, ya. Tapi kalau pada masa itu, ya, mereka memisahkan, ya, orang kusta dipisahkan, di perempuan berdosa, dan, ya, dia datang ke situ, dia tahu ada Yesus, dia berusaha datang, ya, untuk mempersembahkan, ya, untuk mempersembahkan, ya, diri, ya.
untuk menyesali, dia datang kepada Yesus, dia menangis, dia menyesali keberadaan dirinya, menyerahkan diri. Tapi ada orang-orang yang nyinyir, emang Yesus itu nggak tahu siapa perempuan itu, dan perempuan itu juga tentu saja menerima perkataan-perkataan yang tidak baik ya. Nah, jadi ada hambatan ya, ada kesulitan ya. Bahkan dikatakan ya banyak orang menegur ya dengan keras. Perempuan itu datang kepada Yesus ditegur dengan keras ya. Bahkan dicela. Yang menarik adalah orang-orang tersebut tetap berjuang. Jadi mereka mendengar ada Yesus, mereka datang menghampiri Yesus. Pertama, mereka datang menghampiri Yesus. Mereka berjuang menghampiri Yesus karena mereka mendengar ada Yesus. Yang selanjutnya, mereka berjuang, mereka berusaha dan mereka mengalahkan kendala. Ya, mereka berusaha bagaimana caranya supaya sampai datang kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari ada Yesus, ya, kita menyadari tentang Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, adalah juru selamat kita. Ketika kita datang menghampiri Tuhan Yesus, kadang-kadang atau mungkin sering kita juga mengalami kendala, mengalami hambatan ketika kita berjuang untuk hidup rohani, hidup di dalam Tuhan. Ya, hambatan itu bisa datang dari sekitar kita, bisa datang dari keluarga kita, bahkan bisa datang dari diri kita sendiri. Oleh karena itu yang saya mau sampaikan adalah ketika kita menyadari bahwa ada Yesus, ya, maka kita ketika kita datang menghampiri Yesus, kita harus berjuang. Kendala-kendala, hambatan-hambatan yang kita alami, kita hadapi, jangan membuat kita menjadi apa? Ya, menjadi patah semangat. Akhirnya ya sudahlah, emang saya sudah begini, ya sudahlah. Ya, lingkungan saya sulit membuat saya untuk berubah, untuk maju di dalam Tuhan. Jadi kita harus melawan hambatan-hambatan. Jadi kita terus berjuang menghampiri Yesus. Ya, yang selanjutnya, ya, saya ingin mengatakan, iman adalah sesuatu yang dahsyat. Iman kepada Yesus adalah sesuatu yang dahsyat. Di dalam contoh-contoh yang kita baca, iman menyembuhkan orang yang sudah mengalami pendarahan sekian belas tahun. Ya, iman yang menyembuhkan orang yang berdosa. Iman yang menyembuhkan orang kusta, menahirkan sekaligus ya membuat ya orang tersebut diterima oleh Tuhan. Ya, menerima keselamatan dari Tuhan sekaligus ya, sembuh ia, fisik ia, keselamatan ia. Ya, jadi iman adalah sesuatu yang luar biasa. Orang buta ya berusaha untuk menghampiri Yesus ya dengan iman, dan iman itu menyembuhkan ya masalahnya, menyembuhkan kebutaannya. Jadi saya katakan iman adalah sesuatu yang luar biasa, iman kepada Yesus ya. Dan iman kepada Yesus itu membutuhkan tindakan ya. Karena apa? Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman yang kosong. Jadi iman harus disertai dengan tindakan. Dan tadi saya katakan tindakan untuk menghampiri Yesus, tindakan untuk mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sering mengalami hambatan. Dan hambatan itu bisa datang dari diri sendiri, bisa datang dari lingkungan kita, dari keadaan kita. Ya, jadi kita harus berjuang. Iman adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, yang bisa mengubahkan kita, yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa memperbaiki keluarga kita, memulihkan keluarga kita. Iman adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi bukan sekedar Kristenan, ya, bukan sekedar agama, ya, tetapi iman kepada Yesus adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bisa mengubahkan masa depan kita, mengubahkan keluarga kita, mengubahkan anak istri kita, suami, mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan pekerjaan kita, ya, dan terutama mengubahkan diri kita. Ya, tidak ada orang yang sempurna, ya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Ya, kudus-kuduslah engkau sebab Allah Tuhanmu adalah kudus, dan itu adalah suatu perintah. Ya, dan bagaimana kita bisa hidup ya sebagaimana yang Allah inginkan, kudus di hadapan Allah. Ya, semakin sempurna, ya, semakin, saya katakan semakin, karena memang kita tidak ada yang sempurna. Tapi kita harus berjuang menuju kepada sempurna. Bagaimana caranya? Kita harus punya iman kepada Yesus. Hanya iman kepada Yesus yang akan menyanggupkan kita. Hanya saja iman kepada Yesus enggak cuma ngomong, saya beriman, amin, amin, saya percaya, amin, amin. Tetapi harus
dalam tindakan ini ada kendala, ada hambatan, jadi kita harus berjuang. Saya sangat rindu ya, saya mau jemaat di gereja saya, mau jemaat di tempat lain ya, mau di mana, saya sangat rindu bahwa kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita berjuang untuk iman kita di dalam Yesus plus tindakan, karena iman tanpa tindakan adalah nol. Jadi saya mengajak kita semua, mari kita tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, ya, orang Kristen yang rapuh, orang Kristen yang hanya mengejar berkat, ya, mujizat, walaupun berkat dan mujizat adalah bagian kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menginginkan mujizat dan pertolongan dari Tuhan, kita rindu supaya masalah kita ditolong oleh Tuhan, kita rindu diberkati Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa kerinduan Allah memberkati saya dan saudara adalah lebih besar daripada kerinduan kita sendiri. Kita kan rindu diberkati, amin. Tetapi kerinduan Allah memberkati kita itu lebih kuat daripada kerinduan kita sendiri. Hanya saja sayangnya kadang-kadang kita sendiri yang menghambat. Ya, oleh karena itu kita melihat di sini 4 contoh orang-orang yang sangat luar biasa, dan orang-orang yang luar biasa yang kita baca tadi, orang berdosa, orang kusta yang disisihkan, pengemis buta. Ya, mereka nggak dianggap mungkin oleh masyarakat, mungkin mereka nggak punya kasta di tengah masyarakat, tetapi mereka adalah orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjuang di dalam iman mereka kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya rindu, saya membayangkan bagaimana kalau kita di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, dan Tuhan berkata kepada saya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Tuhan berkata kepada saudara, hai, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Tuhan berkata kepada kita, hai, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya membayangkan dan saya merinding, ya, merinding dalam arti yang positif. Bayangkan kalau kita sebagai orang-orang Kristen seperti itu. Jadi kerinduan Allah memberkati kita, kerinduan Allah mengurapi kita adalah lebih kuat daripada keinginan kita sendiri. Nah, itulah yang harus disadari. Hanya saja mari kita menjadi orang Kristen yang berjuang, karena iman itu harus berjuang. Kita lihat di sini contoh, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, walaupun mereka mungkin tidak dianggap oleh masyarakat. Jadi itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya rindu kita semua menanggapi, meresponi firman Allah. Mungkin kita berkata di dalam hati kita, Tuhan, ampuni saya kalau saya selama ini cengeng. Tuhan, ampuni saya kalau selama ini saya tidak berjuang atau kurang berjuang. Kalau selama ini mungkin saya Kristen, tapi Kristen saya Kristen yang suam. Bapak Ibu, saudara, kalau kita mengatakan kita Kristen, kita orang percaya. Dan kalau kita mengatakan kita pendoa, kita mengatakan kita melayani, kita mengatakan kita punya saat teduh, kita mengatakan kita membaca Alkitab setiap hari di rumah, itu tidak membuat iblis menjadi gentar. Tidak. Kenapa? Ya, iblis akan menjadi gentar kalau kita sungguh-sungguh di dalam iman kita, di dalam tindakan kita kepada Tuhan. Kalau kita punya api di dalam diri kita, kalau kita punya api Tuhan di dalam diri kita yang membakar segala ego, segala keinginan kita yang aneh-aneh, ya, segala ambisi kita di dalam dunia. Ada Roh Kudus yang membakar itu semua. Dan kita adalah orang-orang yang berjuang, walaupun mungkin kita berjuang setahap demi setahap, ya. Mungkin kita adalah orang-orang yang sederhana, ya, tetapi Allah menilai itu semua dan Allah melihat itu semua. Jadi, mari saya mengajak kita semua untuk hari ini kita melihat kepada diri kita. Firman Allah, ketika Allah berfirman kepada kita, Allah membutuhkan respon. Tadi saya katakan Allah senang kepada orang-orang yang punya api, yang menjaga api, orang-orang yang antusias. Tuhan nggak suka kepada orang yang santai-santai, ya, kepada orang yang ya hidupnya hambar-hambar. Ya, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan mengasihi semua orang, bahkan orang berdosa. Tuhan juga mengasihi orang berdosa. Ya, tetapi hati Tuhan tersentuh. Ya, hati Tuhan tersentuh kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, dia mau berjuang, dia bergelora untuk Tuhan. Ya, dan Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Ya, oleh karena itu, tadi saya katakan, ketika firman disampaikan, apakah disampaikan lewat pembacaan saat teduh saudara setiap hari, ya, atau lewat dimanapun juga saudara mendapatkan menerima firman Tuhan. Ketika Allah berbicara lewat firman-Nya, ketika Allah memberikan firman-Nya kepada kita, Allah membutuhkan respon.
Selalu Allah membutuhkan respon. Kalau saudara berbicara kepada teman, kepada suami atau istri atau siapapun, tapi tidak ada tanggapan, hanya saudara ngomong terus, nggak ada arti. Ya, tetapi setiap ucapan itu, ya setiap pesan itu harus ada respon. Demikian juga ketika Allah yang menyampaikan sesuatu kepada kita, kita harus respon. Ya, kita harus respon. Setelah respon apa? Tindakan. Ya, jadi saya rindu kita pulang nanti, kita keluar dari ibadah kita, ya kita renungkan keadaan kita. Ya, mari kita mulai melakukan ya tindakan. Ya, kalau kita selama ini sudah rajin membaca Alkitab, bagus, sudah rajin berdoa, bagus, rajin ibadah, bagus, kita rajin ya melakukan pelayanan itu baik dan sangat-sangat baik. Tetapi mari kita renungkan apa yang belum dilakukan, tindakan-tindakan apa yang belum kita lakukan. Ya, saya mengajak kita untuk merenungkan. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya rindu ya jemaat Tuhan dimanapun juga menjadi jemaat yang sungguh-sungguh punya api ya. Kita tidak boleh lagi hidup hambar-hambar saja ya. Kenapa? Waktu berjalan terus ya, tahun berganti tahun, waktu berjalan terus. Tidak mau, kita tidak boleh kita hanya berjalan di tempat. Kita harus terus makin maju di dalam Tuhan.